Assalamualaikum, saya Cahya Adisetia, kelas 12 EPL dari SMK Cendekia. Pada video kali ini saya akan mentutorialkan cara membuat web SPP sekolah menggunakan framework kode GTA 4 untuk memenuhi tugas PWPB. Di sini alat atau tool yang kita butuhkan yaitu 1. Web browser dan web server. Web browser kita dianjurkan menggunakan Chrome dan web server kita menggunakan SAMPP. Oke, kita lanjut. Jangan lupa klik subscribe di channel Awogah Ngoding. Teman-teman, jalankan dulu CP Apex Spark, CP Apache dan MySQL. Jika sudah, langsung saja buka kode editornya. Pada PDF, buka folder model, lalu buka file siswa model.php. Di sini saya telah membuat function bernama cari siswa. Function cari siswa ini parameternya di sini diisi dengan variabel key sama dengan 00. Itu artinya kosong. Lalu di dalam fungsinya ada sebuah kondisi jika variabel key-nya kosong atau ketika kita tidak melakukan pencarian, maka secara default ia akan menampilkan sebuah data yang ada di dalam tabel, yaitu tabel siswa. Lalu ketika kita melakukan pencarian atau menghentikan suatu ke variabel key, maka dia akan mencari atau menampilkan data berdasarkan nama dari tabel siswa. Di sini kita juga menetapkan kata kunci yang akan kita tetapkan. Misalnya akan mencari berdasarkan alamat atau nomor telepon. Lalu di sini kita menggunakan fungsi like pada SQL agar bisa mencari dengan nama belakang atau nama depan dengan menambahkan tanda persen di depan dan di belakang variabel keyboard. Selanjutnya kita copy function cari siswa ini ke dalam file kelas model. Lalu kita tentukan akan mencari berdasarkan apa. Misalnya kita akan mencari berdasarkan nama kelas dari file nama underscore kelas yang ada di dalam tabel kelas. Dan jangan lupa ubah nama function cari siswa menjadi cari kelas. Selanjutnya teman-teman lakukan hal yang sama, copy paste function ini ke dalam file petugas model, file SPP model dan file pembayaran model. Ubah nama functionnya dan tentukan mau cari berdasarkan data dari file apa. Jika sudah, sekarang kita buka folder controller, buka file spp_admin.php. Lalu kita ke bagian function indeks siswa. Lalu di sini kita membuat sebuah kondisi untuk mengecek apakah kita melakukan pencarian yang metodenya get pada form yang name inputnya keyboard, maka dia akan menampilkan data berdasarkan kata kunci yang user cari. Jika tidak melakukan pencarian, secara default dia akan menampilkan semua data dari tabel tersebut. Sekarang pada variabel data array pada value c, isi tabel ubah get siswa menjadi cari siswa dan di dalam parameternya tambahkan $keyboard. Selanjutnya copy pada bagian ini lalu paste pada function index class. Di variabel data array pada ini isi tabel ubah get class menjadi cari kelas dan tambahkan di dalam parameternya $keyboard. Sekarang teman-teman lakukan hal yang sama untuk function indeks petugas, indeks SPP dan indeks pembayaran. Jika sudah, sekarang kita buka folder view, buka folder siswa dan buka file home siswa.php. Pada bagian form pencarian ini, isi dari atribut actionnya arahkan ke /admin/siswa agar mengirimkan datanya ke halaman home siswa itu sendiri. Metodenya kita isi dengan get sesuai dengan kondisi yang telah kita buat sebelumnya. Lalu
Name-nya juga sesuaikan, isi dengan keyboard. Sekarang kita buka folder class lalu buka file home class .php pada bagian from untuk pencarian actionnya isi dengan /admin/class. Metodenya juga get dan value dari atribut name-nya keyboard. Sekarang teman-teman lakukan hal yang sama untuk file home petugas, home spp, dan home pembayaran. Jika sudah, kita ke browser lalu jalankan project kita. Kita coba cari data pada tabel siswa. Misalnya, saya ketik Jack pada kolom input pencarian. Nah, ini berhasil. Dia menampilkan siswa bernama Jack Sully. Selanjutnya kita cari data tabel kelas. Di sini kita cari berdasarkan nama kelas karena nama kelasnya sama. Kita coba tambahkan kelas yang baru. Di sini saya mencari dengan huruf X dan yang tampil adalah semua data kelas yang mengandung huruf X pada nama kelas. Dikarenakan kita telah menggunakan fungsi bernama like. Sekarang kita coba cari data dari tabel petugas. Di sini kita cari berdasarkan nama petugas. Misalnya saya cari dengan nama Adi. Dan yang muncul adalah nama petugas Yahya Adi. Lalu kita ke tabel SPP. Di sini kita cari data berdasarkan tahun. Karena tahunnya ada yang sama, saya tambahkan data untuk tahun yang baru. Misalnya di sini saya cari tahun 2022 dan berhasil. Yang terakhir yaitu cari data pada tabel pembayaran. Di sini kita cari berdasarkan tanggal pembayaran. Misalnya tanggal 01. Di sini kita sudah berhasil menampilkan data pembayaran yang tanggalnya 01.